Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran dari Prodi Teknik Elektro. Saya di sini ingin menjelaskan tentang soal UTS fisika. Yang pertama saya bacakan soalnya dulu. Dalam sebuah simulasi perang 10 November, robot dari tim IT Telkom Surabaya mendeteksi adanya musuh di atas bukit yang memiliki kemiringan 37 derajat pada ketinggian 120 meter. Bila dari kaki bukit robot melompat sambil melempar granat pada musuh, granat dapat diatur kapan meledaknya. Dan granat 10 meter per sekon kuadrat. Tentukanlah gambaran ilustrasi kasus tersebut. Oke, yang A gambar ilustrasinya seperti ini. Ketinggian bukitnya itu 120 dan kita menggunakan sudut 37 derajat. Sekarang ini jarak dari sini ke sini hitungannya X. X itu kita andaikan M. Jadi X sama dengan M. Terus kita menggunakan tan 37 derajat karena kita menggunakan tan karena tan itu sama dengan depan per samping, lebih mudah. Jadi H per M sama dengan tan 37 derajat sama dengan sin 37 derajat per cos 37 derajat. Ketinggian bukit itu sama dengan 120 per M sama dengan tan 37 derajat itu 3 per 4 dan sin 37 itu 3 per 5 dan cos 37 itu 4 per 3. Jadi 3 per 5 dibagi 4 per 3 sama dengan 3 per 4. Kita pindah ruas. 4 per 3 dikali 120. 120 ini dibagi 3 hasilnya 40. 40 dikali 4 sama dengan 160M. Jadi M sama dengan 160M. Jadi X nya kita dapat 160M. Oke, kita lanjut lagi mencari. Ini X sama dengan V0X dikali T dan Y sama dengan V0Y dikali T dikurang 1 per 2 GT kuadrat. Y nya kita dapat 116M dari mana? Dari 120 dikurang 4 itu 116M. Kita cari V0Y dulu. Cara cari V0Y itu dari V0 sin 53 derajat sama dengan V 0,8 V0. 0,8 sin 53 itu 0,8, maka V0Y sama dengan 0,8. Oke, kita cari V0X dulu. V0X itu dapatnya dari sini. V0 cos 53 derajat. Maka V0 itu sama dengan cos 53 derajat. Cos 53 derajat itu berapa? 0,6. Masukkan di sini 0,6. Jadi dikali T. Dikali T. T sama dengan 160, pindah ruas 160 per 0,6. Kita substitusikan T-nya ke sini. Maka 0,8 V0 dikali 160 per 0,6 dikurang setengah dikali G-nya gravitasinya 10 dikali T kuadrat. Maka diturunkan lagi 116 per 4 per 3. 116 sama dengan 4 per 3 dikali 160 dikurang 5 dikali 71111,11 per V0 kuadrat. 160 ini dari X, jarak dari sini. Ini 160 dari sini, 5 nya ini 10 dibagi 2 itu adalah 5 dan 71111
ini 160 dibagi 0,6, jumlahnya diakarkan lagi, hasilnya ketemu ini. 5 dikali 7111,11 ini kita kalikan hasilnya 355,56 dikurang 640 per 3 dikurang 116. 640 ini 160 dikali 4, hasilnya 640. Oke, kita turunkan masih 355,56 dikurang 97,33 ini dari mana? 640 dikurang 116 dibagi 3, hasilnya 97,33. Oke, kita turunkan lagi 355,56 per 97,33 sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat itu sama dengan 309. Dari mana dapatnya 309 ini? Dari 355,56 dibagi 97,33, hasilnya ini. Terus yang ini diakarin lagi menjadi 3 akar dari 365,305, hasilnya 60,44 meter per sekon. Kita substitusikan mencari waktu, maka T sama dengan 160 per 0,6 dikali 60,44 menjadi 4,41 sekon. Kita sudah mendapatkan kecepatannya, waktunya, dan dengan derajat 53 derajat, dan posisi granatnya 4 meter, dan jaraknya 160. Oke, lanjut yang nomor 2 lagi. Oke, sekarang lanjut nomor 2 lagi. Kita bacakan soal. Seorang mahasiswa IT Telkom Surabaya dengan berat 500 N mempunyai hobi bermain ski. Ketika liburan, dia pun bermain ski. Kali ini dia mencoba cara baru, yaitu dengan bantuan alat dorong pegas. Dari dasar bukit yang datar dan licin sempurna, dia mendorong badannya pada pegas yang memiliki besar gaya sebesar V sama dengan 4000 X Newton. Kemudian melepaskan diri menuju bukit salju yang memiliki kemiringan 37 derajat dengan kondisi tidak ada perubahan kecepatan saat transisi dari bidang datar ke bidang miring. Di bukit salju tersebut memiliki koefisien gesek statis 0,2 dan koefisien gesek kinetik 0,1. Bila mahasiswa tersebut persis berhenti ketika ada di ketinggian 200 m dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukanlah gambar ilustrasi kasus tersebut beserta diagram gayanya pada masing-masing lokasi. Ya, sekarang saya sudah membuatkan ilustrasinya, saya jelaskan. Yang pertama, ini orangnya sedang berada di pegas, mau menuju ke sini dengan jarak X, kita anggap X, dan pada saat sampai di sini dia mempunyai kecepatan V dengan sudut 37 derajat. Setelah sampai pertengahan di atas sini, dia mempunyai gaya, yaitu gaya normal dan gaya berat. Dan W sin theta-nya itu ke bawah, dan ada gaya geseknya juga yang nama V. Dan ketinggiannya itu 200 meter. Sekarang yang kita cari kecepatan yang beda lagi, kecepatan mahasiswa saat terlepas dari pegas. Kecepatan mahasiswa saat terlepas dari pegas. Oke, kita menggunakan ini.
bisa rumus ini energi mekanik di titik C sama dengan energi mekanik di titik B dikurang energi gesek. Kita misalkan usaha sama dengan perubahan energi kinetik, yaitu delta EK. Terus min delta EP dikurang W gas sama dengan setengah atau 1/2 mv C kuadrat dikurang setengah mv B kuadrat. Lanjut, min mgHc dikurang mghb dikurang F dikali S sama dengan 0 dikurang setengah mvb kuadrat. Mengapa Vc nya 0? Karena dia berhenti. Dari soal ini, bila mahasiswa persis berhenti, maka Vc nya itu 0 dikurang setengah mvb kuadrat. Dan min mghc dikurang fs sama dengan min setengah mvb kuadrat. Maka mghc ditambah vs sama dengan setengah mvb kuadrat. EPC ditambah W gesek sama dengan EKB. EPC sama dengan EKB dikurang W gesek. Bisa EPC sama dengan EKB dikurang EW gesek. MGHC sama dengan kita cari ini, MGHC sama dengan setengah mvb kuadrat dikurang V gesek dikali S. Kita cari menggunakan rumus ini. V gesek sama dengan mu K dikali N. Kenapa kita menggunakan mu K? Karena dia udah naik, maka kita menggunakan mu K. Jadi terus kita cari N-nya dulu. Cara mencari N-nya itu sigma Fy sama dengan 0, N dikurang Mg cos theta sama dengan 0, N sama dengan Mg cos theta, M-nya sama dengan 500 cos theta sama dengan 0,8, cos theta sama dengan 0,8, maka 500 dikali 0,8 sama dengan 400 Newton. Maka N-nya kita dapatkan 400, maka mu K-nya itu adalah 0, koefisien gesek kinetiknya itu 0,1, maka 0,1 dikali 400 sama dengan 40 N. Terus kita cari S-nya lagi, maka kita menggunakan cari S-nya itu H per S sama dengan sin 37 derajat. H per sin 37 derajat sama dengan S, hanya sama dengan 200. Sin 37 derajat itu 0,6 sama dengan S, maka S-nya sama dengan 1000/3M. Maka S-nya itu sama dengan 1000/3 meter. Maka kita masukkan ke sini, Mg-nya tadi itu 500 dan dikali 200 sama dengan setengah M-nya 50 Vb kuadrat dikurang 40 dikali S-nya itu 1000/3. Maka 500 dikali 200 itu sama dengan 10.000 ditambah 40.000/3 sama dengan 25 Vb kuadrat.
MGHC sama dengan setengah MVB kuadrat dikurang FGC kali S. Maka kita masukkan nilainya 500 MG nya tadi 500 dikali 200 sama dengan setengah dikali M nya 50 dikali VB kuadrat dikurang 400 dikali 1000 per 3. 500 dikali 200 itu adalah, maka 100.000 ditambah 40.000 per 3 sama dengan 25 FB kuadrat. 500 dikali 200 itu hasilnya 100.000. 40 dikali 1000 itu hasilnya 40.000. Maka kita dapatkan 40.000 per 3. 25 ini dapatnya dari 50 dibagi 2 hasilnya 25. Maka kita dapatkan hasil ini dari 40.000 dibagi 3 ditambah 100.000 hasilnya 11,3333,33 per pindah ini kita pindahkan sini jadi 25 sama dengan FB kuadrat, maka V0 kuadrat sama dengan 4533,33. Maka kita akarkan 4533,33 ini hasilnya menjadi FB sama dengan 67,33 meter per sekon. Oke, kita lanjut lagi yang ketiga, mencari panjang penekanan maksimum yang terjadi pada alat dorong pegas. Kita menggunakan energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik B. Jadi energi potensial pegas dikurang energi kinetik di titik B. Kalau energi potensial pegas ini kita menggunakan rumus setengah Kx kuadrat. Kalau energi kinetik di titik B kita menggunakan setengah mv kuadrat. Kita mencari Kx nya kita menggunakan rumus ini. F sama dengan Kx, F nya itu 4000X sama dengan Kx, maka K nya itu sama dengan 4000 N per M, maka Kx nya kita dapatkan 4000. Maka setengah dikali 4000 dikali X kuadrat sama dengan setengah dikali 50 dikali 67,33. Maka kita lanjutkan 4000X kuadrat sama dengan 22.6666,44. X kuadrat sama dengan 22.6666,44 per 4000. Maka X kuadrat sama dengan 56,6666. Maka X sama dengan kita akarkan 56,6666 ini menjadi 7,53 meter. Maka panjang penekanan maksimum itu yaitu 7,53 meter. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.